Kalau berbicara mahsyar, maka betapa mahsyar itu satu kondisi manusia dikumpulkan semua. Jarak matahari dekat sekali. Orang tergantung amalnya ketika itu. Ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Dan ketika itu uryanun, telanjang manusia itu. Kata Siti Aisyah, apakah nggak malu nanti? Boro-boro mikirin malu. Coba, saking dahsyatnya mahsyar itu, nggak akan mikirin dirinya telanjang atau lihat orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di mahsyar itu, di hari akan berlari seseorang dari saudaranya, lari takut dipinta pertanggungjawaban. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, takut pertanggungjawaban. Gak mikirin mana suamiku, gak, mana istriku. Ini adalah bagi orang kafir. Ingat, ayat ini berlaku bagi orang kafir. Nanti orang yang kafir yang banyak dosanya, yang di dunianya nggak peduli dengan agama, ya firul mar'u min akhih, dia lari dari saudaranya. Boro-boro mikirin mana suamiku, mana istriku, mana anakku. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu setiap diri sibuk dengan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan nasibnya sendiri. Bagaimana nasib nanti di mahsyar? Maka tidak ada sempat mikirin mana anakku, mana suamiku. Ini bagi orang yang banyak dosa ayat ini. Yang di dunianya sayang sekali ke anak-anaknya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada sahabatnya. Kata anak, sekarang mah apa namanya kalau teman dekat teh? Hah? Besti. Apa besti itu? Jadi nggak ada besti di sana. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persaudaraan, komunitas yang ada di dunia di hari itu nanti, di hari kiamat, satu sama yang lain akan saling memusuhi. Kenapa saya dibawa ke komunitas ini? Saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa mah masuk ke kelompok ini bawa kebaikan, masuk ke partai, kok ke partai lagi? Ke partai umat jadi dakwah, ke partai Demokrat jadi dakwah, PDI jadi dakwah. Jadi lari kemana saja dia berada, takwa yang di dadanya ini. Hahuna sabda Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yushiru ila sadrihi salasa marat. Nabi mengisyaratkan menepuk dadanya 3 kali. Takwa itu dalam hati, benteng yang luar biasa. Takwa itu dari wikoyah. Wikoyah itu artinya benteng, penjagaan dari keburukan dan kejahatan dan kemungkaran. Maka kemana saja, masuk ke komunitas mana saja, dia tidak akan rugi. Bahkan dia bermanfaat, memberikan kebaikan. Nah, kalau orang yang bertakwa itu, suaminya takwa, istrinya takwa, anaknya takwa, berkumpul, tidak dipisahkan oleh Allah. Murid sama gurunya disatukan, tidak akan sendirian. Siapa yang berjanji? Allah dan Rasulnya. Allah berjanji, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Janji Allah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
dia tidak akan sendirian. Di alam kuburnya tidak akan sendirian. Di mahsyar nanti tidak akan sendirian. Disertakan dengan para nabi, disertakan dengan para ulama, guru-guru. Ma'a artinya kebersamaan, tidak akan sendirian. Beda dengan orang tadi yang banyak dosa, orang yang kafir, boro-boro mikirin suaminya, mikirin istrinya, mikirin anak-anaknya, nasibnya sendiri dia bingung. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia kumpul di alam kuburnya, kumpul di mahsyarnya nanti. Ini ibu-ibu pingin sendirian, pingin kumpul, maka nggak bisa ya. Sekarang kan berkelompok-kelompok, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Torikoh banyak. Ini gambaran di dunia, nanti di mahsyar juga begitu. Nggak bisa kita pengen masuk ke kelompok yang mana. Di dunianya ini gambaran nanti di akhirat. Kalau kita di dunia punya guru, punya mursyid, punya ulama, mengikuti bimbingannya, sehingga terarah hatinya, praktek ibadahnya, punya saudara yang soleh, sesama murid, maka nanti di alam kuburnya dibersamakan kembali. Tadi janji Allah, sekarang janji Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibersamakan dengan orang yang dicintainya. Murid dengan mursyidnya, dengan gurunya tidak akan dipisahkan. Ma'a kalimatnya bersama.